Saya Wiji Supiani, CGP Angkatan kelima dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Mustika Darmayanti, SPDI, Ibu Kepala Sekolah saya, tempat saya mengajar di TKIT Permata Umat Trenggalek. Dalam wawancara hari ini tentang pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada modul 3.1. Langsung saja nih Bu Yanti. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pengalaman dari yang sudah ada di sekolah, jadi ketika ada kasus maka mengenali dulu nilai-nilai yang ada dalam kasus tersebut. Jadi misalkan ada kasus yang di situ itu sama-sama benar, nah itu perlu untuk dilihat dulu mana pemanfaatan yang lebih banyak dan kemudaratan yang lebih sedikit. Jadi bisa dilihat dari itu. Setelah dilihat dari kemanfaatan itu tadi, mudaratnya lebih banyak atau manfaat yang lebih banyak, itu baru kita putuskan setelah kita melihat data yang ada. Berarti melihat data terlebih dahulu, lebih banyak yang mana yang memberikan manfaat untuk semuanya. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan? Jadi contohnya mungkin kayak praktek di pembelajaran gitu nih. Nah itu ada yang guru berpendapat begini benar, yang satu juga berpendapat begini benar. Untuk menentukan itu maka saya bermusyawarah dengan tim bagian kurikulumnya kaitan dengan pembelajaran. Bagaimana tim kurikulum ini, bagaimana kita menentukan yang mau kita ambil untuk pembelajaran seperti apa. Jadi tim kurikulum, kemudian tim kurikulum sendiri itu kan ada personelnya. Di sana kalau seperti di TKIT Permata Umat kan ada jenjang TK, ada jenjang TKA dan jenjang TKB. Nah, yang TKA kan indikator capaiannya kan berbeda, jadi disesuaikan dengan yang TKA. Demikian pula dengan yang TKB itu disesuaikan dengan indikator capaian TKB. Jadi dengan pertimbangan itu nanti baru saya istilahnya bisa memutuskan proses pembelajarannya seperti apa setelah ada data dari bagian kurikulum maupun tim personel dari kurikulum. Luar biasa, berarti melibatkan tim. Ini untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya karena semua itu ada tahapannya ya, jadi perlu untuk kayak contoh yang misalkan kita mau ambil tema besar, kalau sekarang kurikulum EKM, kurikulum Merdeka ya, itu kita nanti mau menentukan program P5-nya apa. Nah itu otomatis menyesuaikan dengan topik yang ada di yang kita ambil di sekolah. Jadi topiknya apa, yang di sana itu ada program P5-nya apa. Nah itu kita sinkronkan, kita cari tujuan akhirnya untuk program proyek P5.
profil pelajar Pancasila. Jadi ada faktanya, ada data yang dari kurikulum, nanti topiknya apa, kemudian programnya seperti apa. Nah, itu baru disepakati bersama dengan tim itu tadi. Luar biasa, berarti berbasis pada hasil akhir ya? Iya. Begini Bu, untuk pertanyaan nomor 4-nya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena untuk di sekolah itu kan ada manajerial, ada operasional, ada yang taktis ya. Jadi kalau yang manajerial berarti harus diputuskan bersama. Kalau yang taktis nanti bisa saya amanahkan ke bagian yang harian untuk melaksanakan. Contoh misalkan untuk pembelian alat sesuai dengan topik hari itu. Nah, itu saya serahkan kepada PJ-nya atau guru yang bertugas untuk pengadaan barang itu. Jadi itu saya kira lebih efektif daripada semuanya saya yang menyiapkan, saya yang beli dan seterusnya. Berarti menunjuk salah seorang guru untuk menjadi penanggung jawab ya sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu begini, terkadang ada yang sama-sama kekeh untuk harus ini, tantangannya itu. Nah, kadang itu menyatukan yang sebenarnya maksudnya sama-sama baik, tapi agar itu bisa berjalan dengan baik maka harus ada yang salah satu disinkronkan, disamakan persepsinya. Bukan berarti ketika saya berpendapat sepakat dengan guru ini, bukan berarti tidak sepakat dengan guru ini, tetapi sama-sama saling memberi dan menerima, take and give, saling toleransi dengan keputusan yang telah diambil. Jadi harus memang ya di satu sisi kadang sulit karena terkadang kan keinginannya guru begini, di satu sisi ada yang gurunya begini. Nah, itu ya namanya banyak orang, pasti ada pemikiran yang berbeda. Nah, posisi saya di sini adalah bagaimana itu tetap bisa berjalan. Nah, itu tetap harus ada pengambilan keputusan dan begitu. Nah, itu disinkronkan dengan guru yang sama dan itu disepakati oleh semua seperti itu. Berarti menyamakan persepsi diketahui oleh semua guru yang ada di sekolah. Luar biasa sekali. Ini selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu tergantung pada kasus yang ada. Jadi kalau kasusnya mendesak maka saat itu saya putuskan. Tetapi kalau kasusnya itu dalam jangka panjang maka itu ada jadwalnya. Jadi ada prioritas yang harus diputuskan sekarang dan ada yang bisa ditunda karena terkadang keputusan yang mendesak itu kalau tidak berdasarkan data atau masukan sebelumnya atau masukan atau informasi yang lebih lengkap bisa jadi keputusan itu tidak menjadi hal yang baik. Jadi ada yang saat itu harus diputuskan dan ada juga yang terjadi. Kan ada kalau di TKIT Permata kita kan ada rapat bersama gitu ya. Jadi ada yang mendesak untuk segera diputuskan, ada yang bisa ditunda untuk berikutnya. Tapi tergantung kasusnya ya, jika kasusnya ringan dan mendesak harus segera diputuskan di tempat itu juga. Dan kalau kasusnya agak rumit-sulit, memerlukan waktu untuk menangani kasus tersebut. Ya, perlu juga dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain yang
misalkan kalau itu kaitannya dengan urusan yayasan, berarti kan juga harus dikomunikasikan dengan yayasan. Kalau itu kaitannya dengan wali murid, berarti kan cari data dan fakta dari wali murid, konfirmasi ini benar apa tidak, kan dengan jadi biar tidak salah langkah ketika kita memutuskan. Luar biasa sekali Bu. Dengan begitu keputusan yang kita putuskan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini untuk yang selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Otomatis banyak, karena di sekolah itu kan ada tim ya, dalam artian ada kepala sekolah, ada sekretaris, ada bidang ketenagaan, ada guru, ada kebersihan dan lain-lain. Nah, otomatis itu tentu saja menjadi faktor yang mendukung untuk keberlangsungan keputusan yang ada di sekolah. Jadi misalkan saya sampaikan kepada wali murid, untuk Sabtu depan ada pertemuan wali murid. Nah, yang berhadapan langsung dengan wali murid kan guru. Jadi kalau tidak ada kerjasama dari guru, otomatis pelaksanaan pertemuan wali murid tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, perlu dikomunikasikan. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah itu semuanya penting, sesuai dengan porsi tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsi yang ada mereka masing-masing. Berarti melibatkan seluruh komponen ada di sekolah, baik itu guru maupun wali murid maupun pihak yayasan. Ini Bu Yanti, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah kalau pengalaman ini ya, untuk pengambilan keputusan itu ketika kita mengkomunikasikan atau menyampaikan serta menyamakan persepsi tentang kebijakan yang mau kita ambil, maka insya Allah itu akan mudah untuk diterima atau mudah untuk difahami oleh semua pihak. Jadi tidak ada yang bersangka buruk dengan kebijakan yang diambil oleh sekolah. Jadi ketika semuanya dikomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti kenapa kok ngambil keputusan misalkan ada pertemuan wali murid, karena ada kepentingan hal yang harus disampaikan pada wali murid, ada program yang memang harus bersinggungan dengan wali murid dan seterusnya. Jadi ketika semuanya dikomunikasikan baik kepada semua pihak, insya Allah nanti akan lebih mudah berjalan lancar untuk keputusan yang diambil. Dengan mengkomunikasikan kepada seluruh guru dan menyamakan persepsi dapat membuat keputusan itu menjadi lebih bertanggung jawab. Nanti kan bisa bisa diuji, maksudnya keputusan ini sudah efektif atau belum. Misalkan seperti ada program pada wali murid ya, itu nanti bisa kita lihat dari progres kehadiran wali murid berapa persen. Otomatis kalau gurunya aktif diberi informasi, Bu, ini ada pertemuan wali murid, sudah disampaikan atau belum. Kalau secara resmi surat dari sekolah kan sudah ada, cuma kan untuk pelayanan langsung di lapangan itu kan tetap kepada wali murid, wali kelas setiap harinya berhubungan dengan wali murid. Jadi ketika itu sudah ketika itu sudah dikomunikasikan dengan baik, maka insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Biasa Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti atas informasinya. Sama-sama. Semoga informasi dari Bu Yanti dapat menambah wawasan diri saya khususnya dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini Bu Yanti. Saya
saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Dwi Sugianti, CGP Angkatan Kelima dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah SDIT Permata Kabupaten Trenggalek dengan Bapak Heru Suyatno, SPD. Wawancara ini berkaitan dengan tugas saya di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita mulai saja ya Pak Heru. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral? DP itu pertama saya ada guru. Tinggal aja sesuaikan dengan kode etik guru yang berarti adalah yang etika itu. Kalau tidak masuk berarti kan berarti bukan kasus. Berarti kalau dilihat dulu ada kode etik yang tidak itu harus semua guru mengetahui. Berarti bersifat transparan ya, semua harus tahu kasus ini. Kemudian sekolah itu ada kode etik yang sudah ditetapkan oleh sekolah ini. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan? Kita memilah kasus itu mana yang terlibat sebenarnya. Kalau perlu kasus sempit dan luas gitu, sempit dan luas. Misalnya itu sama-sama benar, tapi yang berdampak itu kan luas dan begitu. Jadi kita harus mementingkan yang luas dan besar. Luar biasa sekali. Kalau lebih menyampaikan kepentingan yang lebih besar di seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya yang pertama adalah sosialisasi guru yang ternyata kan dilaksanakan bersama-sama. Padahal juga di kemarin melaksanakan dari konferensi dan terakhir tentunya dievaluasi dari pemerintah, evaluasi dari Jadi sebelumnya harus ada sosialisasi dulu kepada seluruh guru. Setelah itu kita jalankan yang sudah ada, terus melakukan evaluasi. Jadi semakin harapannya jangan seperti itu kan semakin baik. Terus ini untuk yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Keterbukaan ada masalah itu perlu penyelesaiannya dalam saling terbuka ya, baik yang terlibat itu semua terbuka untuk menyelesaikan masalah. Ini kan apa itu masalah ya, masalah itu harus diselesaikan.
maka untuk menyelesaikan semua harus terbuka. Kalau dengan terbuka maka selesai akan bisa cepat selesai. Suatu misalnya ada kasus yang melibatkan maka biasanya saya menyuruh guru itu hadir ke orang tua gitu ya. Maka kalau terbuka dua-duanya itu masalah dan itu dan bukan menyelesaikan masalah itu maka bisa selesai. Karena terbuka dan melibatkan semua pihak tentang kasus-kasus ini selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus hubungan kita. Tidak ada keterbukaan, artinya pada saat kita memperhatikan kedua-dua masalah tadi, misalnya mereka tatap muka itu selesai gitu ya. Selesai kasusnya, tapi ternyata masih ada di hatinya itu belum menerima, sehingga akhirnya kasus itu berpanjang. Agar kalau mulai terbuka akan bisa diselesaikan. Tadi juga dari salah satu pihak ketika penggadahan menyetujui ketika berada di belakang masih ada perasaan yang double ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan sebuah penyelesaian? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Melihat kasusnya kecil itu bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau kasusnya besar dan perlu jadwal waktu ya. Kasusnya. Jadi kita bisa membaca kira-kira bisa diselesaikan sampai ini. Kalau lokasi ini juga kami bisa selesaikan lagi. Kita harus kita jadwal. Berarti ini tergantung dengan kasusnya rumit apa mudah untuk diselesaikan. Mudah diselesaikan di tempat, jika kasus rumit mungkin memerlukan beberapa waktu untuk komunikasi. Terus ini bisa yang ketujuh, adakah seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di lingkungan ketika? Pencegahan itu lebih baik dalam kasusnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Tentunya ya karena kita dalam sekolah maka ya perlu kita dorong terus dulu untuk senantiasa yang mengurangi tentunya ya keprofesional seorang guru ya semakin profesional maka ya kurang dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema itu dilema ini kalau penyakit tentunya kalau kena dilema itu berarti ya sakit iya itu ya sakit ya kulitnya kena guru
kita ya tadi menghindari semua ini kan udah kalau punya suatu penyakit bagaimana? Karena suatu penyakit maka harus diobati. Apa artinya perlu kita tahu obatnya ya, pas loh. Kira-kira yang selama ini sudah dijalankan untuk mengobati itu apa? Tentunya kedua adalah belajar kita belajar bagaimana cara menangkap masalah itu banyak yang kedua adalah pengalaman terjadi tentunya yang semakin kita berpengalaman akan semakin ini yang cara belajar dari pengalaman seberapa itu saja banyak teman mendengar sama-sama beberapa semoga wawancara ini saya khususnya sering setelah dia sudah berkembang saya sampaikan terima kasih banyak yang sudah membantu tugas saya